dikasih lagi diskotik kecil-kecilan. Kalau yang kasino masih di luar pulau, ya. diskotik lah dikit-dikit, bos ya. Ada whisky, ada bir gitu. Kuat enggak dengan ujian ini orang Saudi keimanannya? Gitu bos. Kalau memang nggak ada tempat maksiat, nggak melakukan maksiat bos. Oh iya. Masih belum diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5. Pak, nggak boleh nyanyi Pak. Katanya gak dibenci bos. Anda ini kenapa nyanyi Pak? Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil terlalu sengsara. Ya, atau zaman dulu memang nggak ada TK bos, langsung SD memang bos. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Korelasinya ini apa ini? Korelasi lagu Balonku katanya ini mendidik anak-anak kita untuk membenci Islam. Iya bos. Jadi balon itu adalah lambang kebencian kepada Islam berarti bos ya. Kalau ini, kalau menurut Pak Yazid ini apa? Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin. Oke. Dari mana? Apa narasi kebencian dari lagu ini? Oke. Rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Berarti ketika meletus itu bos, segera ya bos. Yang berbahaya itu ketika meletus. Masalahnya ini apa? Korelasinya itu loh. Tidak ada kata-kata yang mensugesti anak untuk benci Islam. Dari mana gitu loh? Apakah gara-gara balonnya ada 5? Terus rukun Islam ada 5? Mungkin. Terus meletus balon hijau. Berarti apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti syahadat ini apa? Hijau, ya. Terus kuning, kelabu, merah muda, biru. Berarti yang meletus balon hijau berarti syahadat yang meledos. Terus korelasinya hijau. Yang meletus balon mana? Gitu. Balon hijau. Nah, hatiku sangat kacau. Berarti Islam ini pengacau. Berarti Islam ini identik dengan hijau gitu bos ya? Oh iya. Berarti bos ya? Iya kalau dari sini bos. Berarti Anda harusnya nggak usah tersinggung Pak kalau warna hijau. Kan yang hijau NU Pak. Salafi kan nggak punya warna. Nggak punya. Muhammadiyah biru. Harusnya yang marah kami Pak, NU yang marah. Karena kenapa harus balon hijau yang meletus? Kenapa nggak biru? Kenapa nggak merah? Kenapa nggak kelabu ya bos? Kenapa? Tabung gas itu warnanya hijau. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna pink. Biru. Tapi kebanyakan itu Pak, yang meletus itu yang 3 kilo itu Pak, yang warna hijau. Saya mikir ya kenapa ya? Terus dijawab oleh mereka karena ada lagunya meletus balon hijau. Nah itu saja saya sudah aneh gitu loh. Kalau di dalam hadis Nabi suka warna hijau, iya ada. Hadisnya lagi ada Nabi suka warna kuning, ada. Hadisnya lagi Nabi suka warna merah, ada. Ada semua. Partai-partai itu semuanya ada. Hadisnya itu kalau mau dihadiskan. Kalau mau dihadiskan loh ya. Ada. Kalau mau dicarikan hadisnya. Nah, ini yang tertawa audiennya sih. Kenapa tertawa ini bos audiennya? Ya karena ini saya di sini mau mendengarkan fatwa hukum, hadis-hadis, ayat-ayat. Kenapa cerita balonku gitu loh bos ya? Kalau cuma sekedar balonku kemudian ditanya jawabnya, ya meletus balon mana? Ngapain saya masuk ke pengajian sini gitu loh? Itu kan pertanyaan buat anak saya yang sekolah TK. Kenapa jamaahnya yang sudah tua-tua ini harus ditanya? Yang meletus harus balon mana? Ayo, yang meletus balon mana? Ayo. Nah hijau anak-anak.
Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Itu Pak, kalau di Sulam Taufik Anda sudah murtad fi'li Anda itu. Ya Pak ya? Iya, Di Pak. Sulam Taufik, walaupun kita bercanda, nggak sengaja melakukan ritual-ritual bercandaan gitu, itu sudah murtad fi'li itu. Anda mempraktekkan salib gini-gini tadi Bos ya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal Iya. Kenapa cemara? Kenapa cemara Bos? Cemara. Nah, iya Bos, di lagu-lagunya kan ada cemara Bos. Iya, kenapa cemara? Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Oke. Kenapa harus pohon cemara? Kalau di Sumatera banyak pohon sawit. Iya, kalau di Apalagi Jawa pisang. Anda ikut saya besok Pak ke gunung Pak ya. Di gunung nggak ada pohon pisang Pak. Nggak ono, Bos. Nggak ada Pak. Di gunung nggak ada pohon sawit juga. Sawit nggak ada juga. Nggak ada. Ini kan ceritanya naik ke gunung Pak. Bukan jalan-jalan ke Sumatera. Jalan-jalan kita ke Sumatera, banyak kelapa sawit masih masuk. Lalu jalan kita ke Jawa, banyaklah pohon pisang masih masuk. Ini ke gunung Pak. Di Iya, gunung ke memang gunung. banyak pohon cemara Pak. Kemudian lagu bintang kecil di langit yang itu juga pengkaf itu Pak. Kenapa harus bintang? Gitu Ya. loh. Kenapa nggak sawo? Ya karena waktu itu yang nyanyi duduk Pak, tiduran di teras rumah, kemudian melihat ke atas adanya bintang Pak. Loh, bintang itu kan simbol kan? Ada bintang kejora, kemudian ada bintang nama-nama planet Neptunus. Itu kan semuanya nama-nama dewa Yunani. Nggak sadar anak kecil ini, Nggak sadar Bos ya. nggak sadar digiring ke. Di situ kan ada ras Iya. bintang. Ada ras bintang Scorpion itu bentuk Scorpion. berhala itu. berhala kalajengking. Ya, apalagi yang bintang layang-layang itu sebenarnya bukan layang-layang rasi bintang itu, tapi salib. Nah, itu. Lagu Ami-ami Bos. Ya, Bu Ami-ami. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, ini ini- juga bentuk ini, Pak. Ya kan? Karena tidak ada. Sampean cari hewan apa di dunia ini? Hewan apa yang siangnya makan nasi, malamnya minum susu? Nggak ada. Nggak ada. Ya Bos. adanya di lagu ini, belalang kupu-kupu itu. Belalang kupu-kupu ini. kupu-kupu. Jadi kepalanya belalang, sayapnya kupu-kupu. Nah, hewan ini kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini biasanya hewan-hewan yang bentuk sebagian bentuk hewan lain, kemudian separuhnya hewan lain. Ini biasanya di mitos-mitos Yunani nih, Bos. Harusnya itu lagunya kalau Islami bukan belalang kupu-kupu. Begini, Pak. Oh ami-ami, keledai onta-onta, keledai saya naiki, kencing onta minumnya. Nah, itu Pak. Harusnya kayak gitu Pak. Lagunya itu Islami. Islami banget Ya, Bos, Islami ya. banget. Ada ontanya. Ada ontanya, ada keledainya, ada air kencingnya harus diminum.
Itu Pak ya. Media sosial kabar Arab Saudi yang akan membangun bioskop di dekat Ka'bah. Bioskop baru akan berlokasi di samping Universitas Ummul Qura yang berjarak sekitar 4 km dari tempat paling suci dalam Islam tersebut. Video seorang insinyur Arab Saudi membahas proyek bioskop itu telah beredar dan memicu perdebatan di media sosial. Sebagai informasi, bioskop ini merupakan komponen utama dari inisiatif Smart Mecca yang menurut informasi publik bertujuan untuk mengintegrasikan fasilitas modern ke dalam kota sambil mematuhi makna keagamaannya. Proyek yang bernilai 347 juta dolar ini mencakup lahan seluas 80.000 meter persegi. Proyek ini dikembangkan oleh Saudi Entertainment Ventures, anak perusahaan Public Investment Fund yang menjadi garda terdepan dalam upaya perluasan hiburan di Arab Saudi. Oke. Ini pasti Salafi Wahabi pada mingkem ini, Bos. Mingkem Bos, datang ke sini Bos. Jaraknya 4 kilo loh ya. Ya, Dari dekat. Mekah. Ya deket lah Bos. Dekat 4 kilo dari Mekah itu. Loh, Bos. Ya kan? Masalahnya ini tempat Mekah gitu loh. Takutnya orang-orang yang ibadah itu Terganggu Bos. nanti bikin nyari hiburan akhirnya lihat bioskop. Menurut sumber ini, konsep pembangunan gedung bioskop ini adalah untuk modernisasi dengan kesadaran untuk mengamalkan ajaran agamanya. Loh, modernisasi Iya. ya tambah ya. Oh, Maksudnya ini ujian untuk orang-orang Saudi. oh iya. Gitu loh. Masuk. Dikasih bioskop apa tetap taat apa tergoda gitu. Masuk. Itu Bos. Nanti dikasih lagi diskotik kecil-kecilan. Kalau yang kasino masih di luar pulau. Masih pulau, ya. Diskotik lah dikit-dikit. Bos ya. Ada whisky, ada bir gitu. Kuat nggak dengan ujian ini orang Saudi keimanannya? Gitu Bos. Kalau memang nggak ada tempat maksiat, nggak melakukan maksiat Bos. Oh iya. Masih Pak. belum diuji. Belum diuji. Harus diuji. keimanannya itu. Keimanan seorang Gitu, perlu Bos. diuji Bos. Ya, Bos. Nanti dikit-dikit kasihlah lokalisasi. Oh. Lokalisasi dikit. Masih kuat enggak ini orang Masih kuat, Saudi ya. ini imannya? Organ sudah Bos ya. Oke sudah, nggak kuat mereka. Nggak kuat mereka, ya kan? Menurut saya, jangankan lalu nggak dikasih hiburan aja, masih banyak pemerkosaan Bos. Oh iya. Masih nggak kuat Bos, apalagi dikasih lokalisasi, apalagi dikasih gini. Makin gila nanti ya Saudi, makin liar Bos, ya Bos ya. Kayak orang sudah tahunan di kerangkeng kemudian dilepas. Nah, ini liar sudah. Liar, Bos. Dikasih biliar saja, Bos. Saya langsung ikutan biliar. Ya kan, nggak kebayang kalian nanti. Banyak syekh nanti di Saudi yang semakin nakal, liar, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Nah, kayak gitu syekhnya nanti, ya kan? Saya nggak ngatakan kayak keral ya. Salafi yang silakan dikomentari bagaimana ini. Soalnya nih, itu kan urusan Saudi, lo bukan urusan Saudi, urusan Mekahnya. Mekah ini kan bukan milik Saudi. Milik semua umat Islam di dunia. Betul, jadi kita Bos. berhak lah memperhatikan, peduli Bos ya. Peduli. Mekah, Madinah aja. Masa 4 kilo di samping Mekah ada bioskop. Nah, lama-lama 1 kilo di sebelah di samping Mekah ada konser. Ini lama-lama Halloween nanti banyak hantu di sekitar situ. Ya kan? Kalau Mas Halloween, nah ini ngeri sudah Bos kalau Halloween. Nanti ada salah satu peserta Halloween, takutnya dia pakai topeng kostum Dajjal. Nah, ya kan, akhirnya tanda-tanda kiamat sudah. Gitu, takutnya. Oke Bos, itu saja Bos untuk menanggapi kekocakan di dunia ini Bos. Ya, mungkin itu hiburan dari kami, mudah-mudahan terhibur semuanya. Ya, Mudah-mudahan meskipun terhibur bisa mencerahkan, bermanfaat. Amin. Oke, jangan lupa tingkatkan ibadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita terjaga tetap ilal yaumil qiyamah, membawa dengan iman Islam. Amin. Allahumma amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.